mau membranding diri kita sendiri, itu jangan kata kita. Branding itu adalah apa yang dikatakan oleh orang lain setelah kita tidak ada di ruangan itu. Jadi kalau ada kandidat yang dia mengklaim dirinya sendiri, bahkan sampai 5, ini keliru. Nabi Muhammad SAW itu kelebihannya apa? Kedermawanannya, kesetiakawanannya, rasakan semuanya. Tapi dari sekian banyak lebih itu, brandingnya hanya satu, apa? Alami. IJ duetelu adil Katalino bacuramin ka surga bas sengat ka jubata. Harus. Nah, Bang Fahrul kan di satu sisi juga merupakan konsultan politik nih, dengan lembaganya Professional Assistant Research and Consulting, Bang ya. Nah, di masa-masa pilkada ini, Bang Fahrul juga aktif juga mungkin di sisi pendampingan politik atau bagaimana? Ya, saya menawarkan ke calon-calon kepala daerah yang bisa saya akses begitu. Dan kalau dalam podcast Agus ini juga ada tim-ses atau banyak yang nonton partai, ya kan? Cagupnya langsung nonton. Bahkan ada calon kepala daerah yang juga ikut nonton. Saya bisa menyampaikan penawaran tentang produk pendampingan pemenangan pilkada saya. Kalau ditanya apa produk yang paling unggul dari lembaga saya, produk yang paling unggulan saya adalah pemenangan berbasis TPS. Langsung ke grassroots-nya ya? Ya, jadi karena pertarungan yang sesungguhnya itu kan bukan di udara, bukan di medsos. Pertarungan yang sesungguhnya itu bukan seberapa banyak media luar ruang masing-masing kampanye. Kan nanti yang dihitung itu bukan kaos yang dicetak siapa yang paling banyak, bukan durasi tayang di YouTube siapa yang paling lama, bukan dihitung siapa subscribe yang paling banyak channel YouTube-nya, bukan juga ditanya siapa follower di akun medsosnya kan, begitu. Satu-satunya yang menjadi perhitungan itu adalah siapa yang paling banyak suara sah di TPS. Nah, makanya program unggulan saya itu adalah pemenangan berbasis TPS. Apa itu pemenangan berbasis TPS? Pemenangan berbasis TPS adalah pemenangan yang spesifik di level TPS berdasarkan DPT. Jadi definitif orang yang punya hak suara yang menjadi target pasar kita. Kalau di YouTube subscribe-nya banyak, tapi apakah benar mereka yang punya DPT? Belum. Mungkin saja ada orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Kalau kita follower kita banyak di Instagram misalnya, di Twitter misalnya, atau di Facebook, apakah benar mereka punya hak pilih pada waktunya nanti? Juga belum tentu. Begitu. Ya kan? Itu pemenangan berbasis TPS. Kenapa harus pemenangan berbasis TPS? Karena yang pertama, ukuran kemenangan itu adalah surat suara sah yang dihitung di kotak suara pada di TPS pada hari-harinya. Yang kedua, efektif, efisien. Ya. Efektif itu tadi. Jadi kalau punya satu peluru, itu betul-betul ditembak langsung ke target sasaran. Nah, kalau kita main di medsos, kita main di billboard, kita main di spanduk, kita main di kampanye-kampanye yang lain, itu kan sama seperti nembak serampangan aja gitu. Siapa aja yang ada di depan, padahal hanya untuk mendapatkan 10 suara dia harus habis sekian banyak uang gitu. Nah, pemenangan berbasis TPS efektif, efisien. Ya. Jadi lembaga Abang ini lebih banyak bicara soal real voter ya, ketimbang soal bagaimana pencitraan gitu ya. Nah, sebetulnya produk saya juga ada, karena kan pemenangan berbasis TPS itu dia tidak berdiri sendiri. Ada, dia kan strategi mikro. Betul. Strategi makronya tetap ada, dan lembaga saya juga menyediakan. Kalau mau all in ya, paket all in itu mulai dari strategi makro. Kita bantu juga tentang personal branding bagaimana begitu ya, agar orang menjadi tertarik begitu. Saya juga punya kemampuan, tim saya punya kemampuan tentang bagaimana menggali tentang brand yang kuat dari seorang kandidat, sehingga kandidat itu punya diferensiasi dibanding dengan kandidat-kandidat yang lain. Saya juga punya program.
Nah, Tapi lembaga saya juga, kalau bicara diferensiasi, Bang, bicara perbedaan, bicara kemampuan berkompetisi kan juga ada banyak ya. Apalagi kalau masa-masa pilkada kayak gini biasanya ada banyak juga lembaga-lembaga survei ataupun lembaga konsultan yang masuk gitu kan. Bahkan ya kita sebut aja misalnya beberapa lembaga yang lumayan besar kayak LSI, Carta Politika dan seterusnya gitu. Nah, kelebihan atau kemenangan apa lembaga abang ini ketimbang lembaga-lembaga yang sudah mainstream ini apa, Bang? yang pertama kelebihannya adalah dari kami secara tim. Kami adalah pelaku. Saya tahu dari A sampai Z proses pilkada itu seperti apa, psikologis masa itu seperti apa. Langsung praktisi saya ya? menawar. Ya, kita praktisi. Nah, sementara orang-orang top itu tidak pernah terlibat, dia tidak pernah bagaimana psikologis di TPS begitu ya, bagaimana psikologi saksi, apa tugas saksi. Rata-rata beliau hanya menyampaikan advice terkait dengan teori-teori begitu ya. Nah, kelebihan kami ini karena kami juga praktisi, pelaksana. Ya, kita pernah bahkan menjadi tim ses secara langsung, begitu. Kita mengerti betul lah abjadiah dari A sampai Z-nya itu bagaimana. Makanya program lembaga kami ini ada banyak pilihan. Ada paket all in, semua pendampingan, ada paket personal branding, begitu, ada paket survei, ada paket quick count dan real quick count begitu ya, ada paket pengamanan advokasi begitu, dan program unggulannya kalau kita mau bicara diferensiasi yang konsultan lain tidak punya yaitu pemenangan berbasis TPS. Itu produk unggulan lembaga saya. Jadi kalau di sana kita bayar advisor gitu ya, kalau di sini kita bayar praktisi gitu kan? Praktisi, betul. Kita bicara praktisi. Kita dampingi betul kandidat dan tim. Kalau boleh Bang Farul menanggapi ya bagi-bagi tips juga lah di awal kan biasanya kalau orang itu harus tahu juga gitu ya. Menurut Bang Farul, apa kesalahan dan kekurangan dari para kandidat yang biasanya bertarung di pilkada dalam menggunakan jasa konsultan ini, gitu ya? Apa kesalahan mereka yang paling fatal dalam hal ini gitu, dan biasanya apa yang boncosnya itu di mana? Kan ada juga tuh kadang-kadang kandidat yang mereka pakai jasa konsultan, uangnya udah boncos gitu ya, tapi hasilnya tidak maksimal. Nah ini menurut Bang Farul di mana letak kesalahan orang-orang seperti ini? Baik, jadi gini Gus, kalau seseorang mau belanja produk, itu harus dipastikan bahwa orang itu tahu produk yang mau dibeli itu seperti apa, sehingga dia bisa melakukan perbandingan. Ya. Jadi kalau Agus mau beli mobil, itu ajak orang yang ngerti mesin. Sehingga pada saat membandingkan itu bukan hanya sekedar perbandingan harga saja. Toyota dan Honda dan Suzuki itu apa perbedaannya masing-masing. Kupas saja begitu. Nah, kesalahan dari para kandidat ketika menentukan konsultan, karena dia juga tidak tahu produk yang mau dia beli itu apa. Seringkali dia lebih tertarik dengan nama besar direkturnya. Katakanlah lembaga konsultan X, si Pulang, ini sering tampil di TV. Yeah. Padahal dia sebagai peneliti oke. Memang punya kapasitasnya, gelarnya sampai S3, doktor begitu ya di bidang politik. Tapi dia sebagai peneliti, sebagai praktisi belum teruji. Nah, harusnya bagi para kandidat kalau mau datangi saja dan korek saja kuliti, ayo. Pemahaman dia tentang pemenangan itu bagaimana. Nah, ini persoalannya banyak kandidat yang ketika maju juga dia nggak tahu cara menang bagaimana. Sehingga kesalahan berikutnya adalah ketika menentukan konsultan. Dia tidak bisa membedah, dia tidak bisa mengupas apa kelebihan dari konsultan ini. Dia tidak bisa melihat sebetulnya konsultan ini hanya jago teori saja. Dia tidak bisa merasakan konsultan ini hanya jago di sisi ini saja begitu. Ya, sama lah. Kalau orang ngerti mesin, dia akan bisa mengupas itu. Toyota itu dari mulai kualitas cat sampai kualitas onderdil yang paling kecil dia bisa begitu. Sehingga ketika menentukan itu dia tahu. Nah, kesalahan terbesar dari kandidat ini dia nggak ngerti. Cara menangnya aja dia nggak ngerti. Apa yang sedang dia butuhkan untuk
bisa memenangkan. Maka salah berikutnya adalah ketika menentukan. Karena dia tidak bisa, kalaupun ada 5 kandidat, 5 konsultan ada di depan dia, dianya sendiri tidak bisa membedakan. Ini bedanya konsultan ini dengan konsultan ini apa ya? Dia sendiri tidak bisa menguliti, begitu, menelanjangi konsultan X, begitu. Hanya karena dengar dari orang begitu ya, ini konsultan ini pernah bagus begitu ya. Ini konsultan ini padahal hanya sekedar sering tayang-tayang di TV saja. Ya. Nah kalau saya siap dikuliti. Saya siap ditelanjangi. Nah, ini buat kandidat-kandidat nih yang pengen menelanjangi, mungkin pengen tahu lebih banyak soal pemenangan, bagus nih kayaknya menghubungi Bang Fahrul ya. Nanti yang mau nomor kontaknya silakan hubungi link di bawah ini. Kontak gua langsung, ntar gua kasih. Ya. Oke. Dan kuota ditransfer ke sana. Kuota ditransfer. Nah, Bang Fahrul kan akhir-akhir ini ya, apalagi di masa media sosial itu kan lagi booming juga istilah, tadi disinggung Bang Fahrul juga, ada personal branding, ada political branding. Seringkali jangankan tim sesnya, kandidatnya aja udah bingung nih, apa yang dimaksud personal branding, ada yang dimaksud dengan political branding. Bahkan keseringan ya, karena Agus sering lihat beranda Facebook kan, teman-teman di sini kan lagi rame juga, karena kan kebetulan lagi ada hajat mau pilkada, pilgub ya, dan pilbub di Kabupaten Kotim ya, di Kota Ringin Timur itu. Jadi ada satu kandidat itu yang kadang-kadang punya tagline, punya tagar itu Bang sampai 5 sampai 6 gitu. Maksudnya mungkin supaya kelihatan keren aja gitu. Nah, ini bener nggak yang begini? Karena kan setahu Agus kan harusnya bicara personal branding ini dan bicara political branding ini harusnya lebih selektif, karena akan bicara soal figur yang akan dia tampilkan, bagaimana persona dirinya gitu. Nah, ya, kalau Bang Fahrul boleh kupas dikit-dikit lah, kasih mereka tips-tips begini, gimana Bang Fahrul? Baik, jadi begini ya, kalau kita bicara personal branding, itu orang selalu mensimplikasi begitu. Yeah. Bahwa personal branding itu hanya selesai sekedar logo, slogan, desain, betul, dan medianya, baik spanduk begitu. Sesimpel itu orang memahami personal branding. Betul. Padahal tidak sesederhana itu. Ya. Jadi yang dimaksud, yang branding itu Gus, kalau kita mau membranding diri kita sendiri, itu jangan kata kita. Branding itu adalah apa yang dikatakan oleh orang lain setelah kita tidak ada di ruangan itu. Oh, oke. Catat ya. Kesan yang timbul ya. Jadi branding itu apa yang orang lain katakan tentang kita setelah kita tidak ada di ruangan itu. Jadi kalau ada kandidat yang dia mengklaim dirinya sendiri, bahkan sampai 5, ini keliru. Saya ingin kasih contoh. Personal branding yang paling melekat sampai hari ini. Saya tanya sama Agus. Nabi Muhammad SAW itu kelebihannya apa? Alamin. Semuanya kelebihannya. Iya. Semuanya. Kedermawanannya, kesetiakawanannya, semuanya lebih. Iya, betul. Tapi dari sekian banyak lebih itu, brandingnya hanya satu. Apa? Al-Amin. Al-Amin. Iya. Itu tidak bisa disebutkan semua. Abu Bakar itu kelebihannya banyak. Tapi personal brandingnya apa? Asidik. Orang yang membenarkan. Asidik. Betul. Dan tidak pernah Rasulullah membranding dirinya sendiri begitu. Saya Al-Amin tidak. Iya. Nah, benar. Jadi kalau ditanya oleh klien, terus bagaimana lembaga saya bisa membranding saya? Oh, itu harus ada kajian. Itu harus ada riset. Itu harus ada penelitian. Benar. Tidak sesederhana itu. Sampai kita bisa dari sekian banyak kelebihan dia, ya, menurut masyarakat, nanti kita blended. Nah, untuk kepentingan pilkada, kita cari yang diferensiasi dengan orangnya itu kentara begitu. Bagaimana paling hadir kayak gini Bang hasilnya?
Jadi kan kadang-kadang tim ses ini kan karena pengen jualan ya, supaya calonnya ini terkenal dan calonnya ini disukai masyarakat, akhirnya dia bikin tagline banyak tuh kan, bahwa ini orangnya bersih, orang ini orangnya peduli, ini orang sederhana kayak gitu. Padahal itu kata-kata dari tim sesnya sendiri tuh, bukan kata dari masyarakatnya juga. Itu salah nggak yang begini? Oh jelas, ya. Hmm. Kalau kita mau bicara tentang personal branding yang ideal, tentu itu keliru. Itu keliru. Karena begini, kalau dalam konteks marketing, apa yang menurut kita bagus belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Jadi kalau kita mau konsentrasi agar disukai, kan tahapan leveling personal branding itu yang paling bawah itu terkenal, Gus. Kalau dalam bahasa survei itu popularitas. Populer, ya. Oh betul, orang bisa kenal dengan branding yang kita tentukan sendiri. Tapi di level berikutnya, apakah orang akan milih? Apakah orang akan suka? Belum tentu. Iya betul dikenal, tapi belum tentu disukai. Ini yang dalam bahasa survei disebut dengan akseptabilitas. Ya. Ya, orang suka. Persentasenya biasanya seperti piramid. Kenal banyak, disukai makin sedikit. Nah, di atas disukai itu dipilih. Ya. Ini yang dalam bahasa survei disebut elektabilitas. Ya. Nah, lebih atas dari dipilih itu adalah dicintai. Oke, nah ini leveling personal branding. Nah, kalau kita mau bicara sukses pilkada, pastikan branding kandidat itu harus disukai, harus cepat dikenal, disukai dan dipilih. Begitu. Nah, untuk bisa sampai pada level itu secara maksimal, maka proses risetnya harus dalam. Proses pengkajiannya harus dalam. Apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat? Jadi gini Gus, produk yang terlalu umum di sebuah pasar besar itu cenderung tidak diminati. Nah, produk yang berbeda dari yang lainnya, unik ya. Unik ini akan cenderung menjadi pilihan. Nah, makanya ketika menentukan tagline, menentukan color identity, begitu ya, menentukan personal brandingnya, menentukan pakaian yang disukai, itu jangan kirologi. Itu harus berdasarkan riset. Jangan didasarkan pada kebutuhan tim, tapi harus kebutuhan pemilih. Betul. Ya, ini berarti mulai besok nih di Kalteng banyak yang copot baliho nih kalau begini nih, kalau dengar semua nih. Jadi begini. Karena banyak yang bikin personal branding tuh karang-karangan timnya sendiri ketimbang kebutuhan masyarakat. Jadi gini, kalau dalam strategi marketing produk kita biar dibeli oleh orang itu, ya, mulai dari membungkus produknya ya dengan branding tadi. Itu jangan ikuti apa yang kita inginkan. Betul. Tapi apa yang diharapkan oleh stakeholder. Nah, stakeholder dalam pilkada ini kan pemilih masyarakat. Betul. Jadi kita harus tahu. Nah, makanya saya akan sampaikan juga ke klien-klien atau ke kandidat-kandidat atau tim ses kandidat yang ada di channel podcastnya Agus ini. Kelebihan survei kami itu bukan hanya sekedar merekam atau memotret tentang popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Tapi lebih dalam dari itu adalah bahan untuk membuat personal branding kandidat. Begitu. Jadi kita survei itu bukan hanya sekedar survei, Gus. Betul. Ya. Harusnya ada outputnya yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh si kandidatnya ya. Itu. Jadi survei itu ada rekomendasi, termasuk rekomendasi personal branding. Benar. Oke, ini baru bicara soal personal branding nih teman-teman. Belum kita bicara political branding, bakal lebih jauh nih. Cuman kalau pengen ngobrol lebih lanjut soal itu, kontak Bang Fahrul aja. Bang Fahrul kan harus berbayar tuh waktunya tuh. Ya. Oke Bang Fahrul, ini luar biasa nih pertemuan kita siang hari ini. Biasanya kalau untuk mengakhiri podcast Agus ini ada rapid test, bukan rapid test COVID-19 bukan. Ini pertanyaan cepat yang harus Bang Fahrul jawab aja gitu. Oke. Bang Fahrul yang pertama, Bang Fahrul lebih pilih keluarga atau lebih pilih karir sebenarnya? Keluarga.
Keluarga ya. Apalagi dengan keluarga besar Bang ya. Iya. By the way Bang Fahrul, baru kayak gini. By the way Bang Fahrul pernah nggak ngerasa ini Bang, ngerasa kesulitan? Di satu sisi kan kadang-kadang kan ada masyarakat yang tidak terlalu bisa menerima kita dengan misalnya kayak Bang Fahrul tadi poligami kayak itu. Bang Fahrul enjoy nggak dengan yang begini atau pernah menerima komplain juga nggak? Hal yang berat dalam hidup itu adalah ketika kita melaksanakan hidup dan harus mengikuti apa yang ada di kepala orang lain. Tuh, cakep. Dalam nih kata-katanya ini. Berat, ya. Karena kita cocok dengan kepala satu orang, belum tentu cocok juga dengan kepala yang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan penilaian orang, capek. Dijalani saja. Kalau kemudian setelah kita jalan orang suka, orang tidak suka, ya bagaimana lagi begitu. Oke. Yang kedua, Bang Fahrul ke depan akan lebih concern di politik atau bisnis? Karena Agus tahu juga Bang Fahrul merupakan politisi, gitu ya. Politik dan berbisnis. Politik, tapi politik lebih dulu, gitu ya. Karena politik ini adalah soal passion. Oke. Yang ketiga, Bang Fahrul, kalau tebak-tebakan ya, kalau tebak-tebakan gitu, ini kira-kira yang kan Bang Fahrul kan dekat banget tuh sama dua sahabat ini, ada Mas Irwan, ada Mas Agung kayak gitu ya. Nah, by the way Bang Fahrul ini nggak dampingin Bang Irwan juga nggak nih politiknya di Labuan Batu? Saya sudah tawarkan. Konsultan saya juga? sudah tawarkan. Ya, Irwan kan posisinya wakil bupati ya, calon wakil bupati. Saya Irwan mungkin mau konsultasi dulu dengan calon bupati. Oh, gitu ya. Oke, tebakannya nih sederhana Bang Fahrul. Untuk Mas Irwan dan Mas Agung, kira-kira ntar ke depan istrinya yang paling banyak siapa? Agung. Oke, makasih Bang Fahrul dan teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe podcast kita pada siang hari ini. Bang Fahrul luar biasa. Nanti buat teman-teman, ya karena Agus tahu yang nonton podcast Agus ini banyak teman-teman yang juga aktivitas di politik, Bang. Buat teman-teman nanti yang pengen dapat insight lebih lanjut, lebih mendalam soal bagaimana mungkin ada kepentingan juga buat pilkada, silahkan WA saya aja langsung, nanti saya kasih nama Bang Fahrul gratis. Gua nggak akan minta ente transfer pulsa dan segala macam, nggak gitu ya. Ini supaya sustainable aja nih gitu kan, supaya ada follow up dari podcast ini gitu ya. Makasih Bang Fahrul, luar biasa waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.